Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka proses pembelajaran pada mata kuliah K3, dan kali ini kita akan membahas dan sekaligus berdiskusi nantinya tentang alat pelindung diri APD. Nah, saya kira berbicara tentang APD ini, saya kira kita sudah paham semua karena ini menyangkut masalah keselamatan, kesehatan diri, ya, baik untuk diri sendiri, bahkan juga mungkin untuk orang lain. Oleh karena itu, APD ini perlu kita bahas untuk paling tidak meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Baik, saya menampilkan persentase slide. Ya. Namun sebelumnya saya mencoba mengutip dulu kata-kata dari kalimat orang-orang bijak, ya. Ungkapan-ungkapan orang bijak. Salah satunya yang saya kutip seperti ini. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Nah, apa makna dari ungkapan ini? Tentunya kita bisa memahami bahwa begitu pentingnya kesehatan, ya, begitu pentingnya kesehatan sehingga kita dikategorikan orang yang paling bodoh ketika mengorbankan kesehatan ini. Artinya sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, kita raih ketika kesehatan itu kita miliki. Oleh karena itu, jika kalian semua tidak mau dikatakan orang bodoh, ya, maka peliharalah kesehatan ini. Saya kira itu ungkapan-ungkapan yang motivasi buat kita bahwa begitu pentingnya kesehatan, begitu pentingnya pengetahuan bagaimana meminimalisasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan ataukah gangguan-gangguan yang boleh saja boleh jadi itu kapan saja bisa terjadi terhadap diri kita. Baik. Nah, ya, ini saya kira ini masih bagian dari proses yang kita lakukan selama ini, belajar dari rumah, mengajar juga dari rumah, ya, karena ya saya buat video pembelajaran ini begitu sederhana, sangat sederhana, dan saya lakukan di rumah. Ini juga untuk bagaimana supaya apa yang kita alami sekarang ini itu bisa cepat normal kembali, sehingga ya kita butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, ini pokok pembahasan kita, alat pelindung diri atau APD. Ya. Adapun dasar hukum dari APD ini, saya kira ada beberapa pasal dalam undang-undang yang menempatkan APD ini adalah sesuatu yang harus dipahami, harus diketahui oleh semua orang, bahkan tidak terkecuali dari tenaga kerja. Ya, ini harus kita punya pengetahuan, punya pemahaman tentang alat pelindung diri, karena hal ini berlaku untuk semua orang, ya. Jadi yang namanya gangguan kesehatan, gangguan kerja, atau gangguan yang bisa merugikan diri sendiri itu bisa saja terjadi untuk semua orang, bukan hanya tenaga kerja yang bekerja di laboratorium dan sebagainya. Tetapi aktivitas apapun juga dilakukan, ya. Ketika itu memerlukan alat pelindung diri, sebaiknya kita menggunakan. Ya, saya kira ada beberapa dasar hukum, ya, termasuk Permen
Nakertrans, kemudian ada berapa aturan-aturan. Saya kira masih banyak aturan-aturan yang baru. Ini aturan-aturan yang sudah lama, mungkin ada aturan-aturan baru yang up to date. Tetapi pada dasarnya bahwa yang namanya APD itu bahkan ada industri yang mewajibkan. Jadi yang namanya perlindungan diri itu ada beberapa industri wajib menggunakan APD sesuai dengan tempat-tempat di mana kita beraktivitas. Nah, ada berapa jenis APD? Saya kira ini berhubungan dengan anggota tubuh kita, ya. Ada untuk kepala, ya. Ada untuk muka dan mata, ada untuk telinga, ada untuk pernapasan, ada untuk tangan, ada untuk kaki, kemudian untuk pakaian pelindung, kemudian ada sabuk pengaman. Inilah jenis-jenis APD yang berhubungan langsung dengan anggota tubuh kita. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan yang sangat syarat dengan penggunaan APD ini mesti harus kita paham. Kita harus mengetahui apa fungsi, apa gunanya dari alat pelindung diri ini. Banyak orang misalnya tenaga kerja atau orang-orang yang melakukan sebuah aktivitas pekerjaan, mungkin selama ini aktivitasnya tidak aman-aman saja atau tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa sehingga terkadang lupa menggunakan APD. Contoh misalnya ini kepala. Nah, kepala ini adalah tempat semua memori-memori yang memerintahkan semua pergerakan, semua aktivitas yang ada dalam tubuh kita. Tangan bisa bergerak karena diperintah oleh ini. Sehingga ini sangat-sangat membutuhkan perlindungan. Ya, jangankan di industri-industri, alat-alat transportasi tertentu saja ini diwajibkan menggunakan helm. Contoh untuk perlindungan kepala, ya. Contoh misalnya, ya tidak usah lah, mungkin alat transportasi yang paling kecil atau paling ringan, ya kalau dipikir tingkat kecelakaannya mungkin ya menurut pemahaman kita naik sepeda. Naik sepeda banyak orang celaka, banyak orang terjadi kecelakaan hanya karena tidak patuh dengan penggunaan APD ini. Banyak kasus-kasus orang naik sepeda, kenapa bisa begitu berat kejadiannya, begitu berat resikonya, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa karena hanya faktor tidak memperhatikan APD, khususnya misalnya pelindung kepala. Mungkin orang berpikir, sepeda kan kecepatannya berapa sih, maksimum 40 kpg misalnya, dibanding dengan motor. Iya, tapi yang namanya kecelakaan tidak memandang apakah dia speednya seperti itu atau tidak. Tetapi ketika itu kecelakaan, boleh saja kecelakaan itu terjadi karena orang lain menyebabkan kita celaka, atau bahkan kita yang mengalami kecelakaan sendiri. Nah, ini kepala, ini kasusnya. Begitupun juga alat pelindung muka dan seterusnya. Telinga yang berhubungan dengan pendengaran, kebisingan, di mana kita menyinggung di salah satu pembahasan tentang kebisingan, dan ini pentingnya telinga harus dilindungi. Begitu juga pernapasan, ya, tangan ini glove, ini sarung tangan, ini wajib. Jangankan sekali lagi di safety para goeser, para goeser itu sebenarnya diwajibkan menggunakan glove, digunakan sarung tangan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kemungkinan besar terjadi, benturan-benturan di tangan, ada bisa melindungi. Banyak sekali, kelihatan memang sepele, tetapi ini ketika
kejadian-kejadian tertentu bisa kita lihat dan bisa kita bagaimana begitu kejadian-kejadian yang luar biasa bisa menimpa kita ketika kita melalaikan yang namanya APD ini. Bahwa APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebahagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD ini dipakai upaya terakhir ya dalam sebuah usaha melindungi tenaga kerja. Nah, apabila rekayasa usaha atau apabila usaha rekayasa atau engineering dan tentu administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, maka usaha-usaha terakhir ini adalah APD. Tetapi APD ini bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut. Nah, lalu apa kriteria APD? Ya, proses penggunaan APD ini harus memenuhi kriteria. Misalnya di sini adalah hazard telah diidentifikasi. Artinya kemungkinan bahaya-bahaya itu telah diketahui sebelumnya atau sudah diidentifikasi sebelumnya. APD yang dipakai itu sesuai dengan hazard yang dituju atau mungkin kondisi-kondisi kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan pada lokasi-lokasi di mana kita melakukan aktivitas kerja. Adanya bukti bahwa APD ini dipatuhi oleh pekerja atau pengguna. Nah, ini kriteria-kriteria APD itu, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, adapun manajemen dari APD ini adalah APD ini dibutuhkan untuk membatasi bahaya-bahaya atau hazard lingkungan yang dimana kita berinteraksi. Kemudian jangan membeli APD sekedar hanya memiliki jenis APD. Nah, ini yang banyak yang ini. Jadi banyak menggunakan APD hanya untuk menggugurkan kewajiban di tempat kerja. Ini tidak boleh sama sekali, karena ini ada standar-standar APD yang digunakan pada tempat-tempat di mana kemungkinan besar bisa terjadi. Contoh misalnya glove, sarung tangan. Sarung tangan di industri berat beda dengan sarung tangan yang digunakan di misalnya di tenaga-tenaga kesehatan dengan sarung tangan yang digunakan pada tenaga-tenaga di industri. Itu beda. Nah, ini jangan sampai hanya menggugurkan kewajiban untuk penggunaan APD. Ada SOP, ya. Ada standar operasional prosedur penggunaan APD ini. Ada SOP-nya. Ada, ini terstandar semua bagaimana prosedur-prosedur. APD dibeli yang telah melalui seleksi dari kebutuhan-kebutuhan dari jenis-jenis pekerjaan tertentu yang akan kita lakukan. Kemudian ada namanya perkembangan APD. Nah, teknologi APD ini berkembang pesat. Ya, tentunya tergantung dari bahaya-bahaya fisik atau bahaya-bahaya kimia yang kemungkinan bisa terjadi. Sehingga ini teknologinya berkembang terus, ya. Jadi desain APD-nya berkembang terus sesuai dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan yang begitu cepat, sehingga alat pelindung diri juga itu harus mengikuti. Ya, harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, namun di sini juga tentu ada beberapa di kelemahan-kelemahan perkembangan yang tidak terlalu signifikan dengan perkembangan atau hazard atau bahaya-bahaya yang biasanya terjadi. Misalnya di biologi. Nah, ini yang kurang berkembang, APD-nya kurang berkembang. Ya, kemudian ya saya kira kelemahan-kelemahan penggunaan APD. Kemudian kemampuan perlindungan yang tidak sempurna karena mungkin memakai APD yang kurang tepat. Ya, tadi asal menggunakan lah. Kemudian ada juga APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu, sehingga ini memang perlu terus
dikembangkan. Kemudian ada APD mempunyai masa kerja tertentu, ya, sehingga ada hal-hal yang ya atau pergantiannya begitu cepat. APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Ini saya kira ini memang agak riskan ini jangan sampai terjadi karena setiap orang itu berbeda. Mengapa APD sering tidak dipakai? Rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja, kemudian dianggap mengurangi feminitas. Ini juga anggapan-anggapan yang saya kira ya sangat wajar lah, ya, karena memang APD ini memang didesain bukan untuk bagaimana tampil feminis, ya, bukan, tapi didesain untuk melindungi tubuh dari gangguan atau kecelakaan yang bisa terjadi. Kemudian terbatasnya faktor stimulan, ya, biasanya stimulus yang dilakukan oleh pimpinan. Kemudian ya itu tadi karena tidak enak, ya mungkin kurang nyaman digunakan. Saya kira ini adalah perkembangan APD yang bisa kita lihat selama ini di tenaga pekerja atau di masyarakat pada umumnya. Ini kita lihat ada gambar-gambar bagaimana penggunaan APD yang dilakukan oleh pekerja. Nah, syarat-syarat APD di sini tentu ya enak dipakai. Saya kira ini jangankan ukuran saja size dalam sebuah APD itu sangat menentukan nyaman atau tidaknya. Contoh helm saja, kalau helm kebesaran juga tidak yang dipakai. Ya harus ya walaupun ada all size, tapi kadang orang betul-betul yang pas, misalnya dengan besar atau ukuran lingkar kepala, misalnya kalau ada helm, tidak mengganggu kerja. Nah ini memang ya tidak mengganggu kerja. Saya kira memang perlu APD ini menyesuaikan dengan tingkat kenyamanan seseorang pekerja, ya. Kemudian saya kira memberikan perlindungan efektif sesuai dengan jenis bahaya di tempat kerja. Ya, saya kira ini sangat dibutuhkan kenyamanan. Lalu ada beberapa kelemahan, ya, dari alat pelindung diri ini. Ada kemampuan perlindungan yang kurang sempurna. Ya, saya kira tidak tepat, salah cara penggunaannya keliru. Kemudian ya saya kira kualitas APD-nya. Kemudian sering APD tidak dipakai karena kurang nyaman, ya, kembali tadi mengganggu penampilan, saya kira sama tadi. Jadi ada hal-hal yang memang orang enggan menggunakan APD ini karena itu tadi. Tetapi apapun juga itu, ada hal kapan begini. Nah ini yang sering terjadi. Tidak seorang pun yang bisa memprediksi kemungkinan bahaya yang akan menimpa dirinya. Artinya, apakah dia aman atau dia akan celaka? Saya kira tidak. Dan saya kira kalau ini menjadi pilihan, pasti semua orang memilih untuk aman. Nah, cuma ya tanda kutip, ini adalah hal yang susah untuk diprediksi bahwa itu aman atau tidak, apalagi kalau aktivitas itu melibatkan beberapa peralatan-peralatan lain, ya. Kalau misalnya alat-alat laboratorium atau alat-alat bengkel, nah ini tujuan-tujuan ini memang perlu betul-betul dipahami, karena itu tadi nanti betul-betul ya saya pikir ya, nanti khawatir ada juga saya data ini ungkapan atau apa, lebih baik mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya jangan dibalik, ya. Mengobati ya, terpaksa dilakukan karena sudah kejadian. Nah ini saya kira hal yang perlu. Saya kira jika dikasih opsi atau pilihan, orang tidak ada yang menginginkan sebenarnya ada gangguan terhadap fisik atau tubuh kita. Bahkan sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, ya
ada perlindungan kesehatan. Saya semua pekerja ada perlindungan kesehatan, apakah namanya jam sostek, pokoknya ada kalau dulu PNS namanya Askes, tapi sekarang saya lupa namanya. Tetapi apapun itu namanya, saya kira baik itu kalau misalnya masih tanggungan pemerintah atau tanggungan industri, itu gaji dipotong. Saya pikir walaupun kita punya hak untuk menggunakan itu ketika kita mengalami sakit atau gangguan atau berhubungan dengan kesehatan, tapi saya kira kalau seseorang ditanya, mau tidak kau gunakan hakmu ini? Saya kira termasuk saya mengatakan, jika ini pilihan yang saya pilih, saya tidak mau menggunakan hak saya di sini. Biarlah gaji saya dipotong setiap bulan, tapi ketika dikasih opsi bahwa tidak gunakan, saya tidak. Apalagi ketika itu berhubungan dengan kecelakaan kerja. Ya kalau mungkin ya boleh jadi, ya mungkin kalau yang berhubungan, karena ada juga yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya tadi alat pelindung diri dan kacamata. Saya kira kalau ini lain ceritanya, tapi pada umumnya orang menggunakan hak di jam jam sostek atau saya kira karena terjadi kecelakaan kerja misalnya, dan itu yang membutuhkan biaya besar. Dan kalau ini ditanya mau enggak, saya kira ini persoalannya lain ceritanya. Saya kira kalau ada pilihan, saya mending tidak saya gunakan kalau hal-hal seperti itu. Saya berdoa, ya kita berdoa supaya tidak digunakan, kecuali mungkin tadi ada alat-alat pelindung diri misalnya untuk kacamata dan segala macam. Saya kira ini hal yang tidak, karena ini memang masih termasuk dari hak untuk APD, Tapi kalau ini berhubungan dengan pemberian hak dalam rangka pengobatan, saya kira ini susah ya menjadi pilihan opsi. Saya kira tidak ada orang berniat untuk menggunakan itu misalnya untuk biaya kesehatan dalam rangka sakit atau apa segala macam. Ya. Kemudian ini bagian-bagian tubuh yang perlu mendapatkan perlindungan. Saya pikir tadi sudah dibahas di awal. Apa itu? Misalnya ini untuk kepala, untuk mata, untuk hidung, masker, kemudian ini adalah pakaian untuk melindungi tubuh fisik, kemudian ini adalah celemek, kemudian ini di glove, sarung tangan, ini pelindung kaki. Saya kira ini semua. Nah ini dari semua itu, ini ada video, coba kita tonton sejenak videonya. Coba kita perhatikan bagaimana cara penggunaan APD. Saya kira ini tetap di awal ini. Peralatan APD termasuk disinfektan yang mencukupi, kemudian semua bahan disimpan sesuai dengan ini kan. Coba kita lihat saya kira ini baju operasi. Kalau ini kebetulan contohnya di nakes kemudian baju hazmat. Ini contoh karena ini lagi tren ini penggunaan alat pelindung diri di rumah sakit. Ini ada sarung tangan, ada pelindung muka. Ada masker, ada alas kaki, sepatu.
Ya, kemudian urutan memakai APD. Ini mulai dari 1 sampai 11. Jadi bagaimana sampai menggunakan sarung tangan. Kemudian bagaimana melepas. Ya. Ini juga ada sampai 14. Ini kebetulan contoh-contohnya adalah contoh-contoh APD yang ada digunakan di tenaga kesehatan. Karena ini juga sekedar informasi bahwa inilah yang selama ini coba dilakukan di saudara-saudara kita di tenaga kesehatan. Ya, saya kira itu tadi video singkat bagaimana cara menggunakan dan cara melepas dari APD. Cuma contoh-contoh tadi adalah contoh yang ada di teman-teman yang digunakan di tenaga kesehatan. Ya, saya kira ini semua contoh-contoh dari penjelasan tadi. Kemudian ada urutan penggunaan. Saya kira ini cuci tangan, memakai gaun, memakai topi. Ini adalah contoh-contoh yang tadi digunakan oleh tenaga-tenaga kesehatan. Saya kira ini juga penting kita ketahui supaya betul-betul kita bisa memahami secara bersama-sama. Ya. Baik, saya kira itu secara keseluruhan materi yang bisa saya sampaikan, bisa saya bawakan pada pertemuan ini, dan semoga diskusi-diskusi kita di forum diskusi yang telah dibuat di kelas, ya, di kelas pembelajaran daring yang selama ini kita gunakan. Silakan kita berdiskusi itu masuk di situ, dan fokus diskusinya adalah tentang APD. APD ini banyak. Sekarang kita diskusikan. Apakah Anda mau memposisikan diri sebagai pekerja di laboratorium atau bekerja di laboratorium? Apakah berposisi sebagai pekerja di industri, atau bahkan berposisi sebagai pekerja sebagai industri rumah tangga misalnya? Silakan, mungkin tukang servis kah, atau apakah servis elektronik, servis otomotif dan sebagainya. Silakan. Kita akan diskusikan kira-kira apa manfaat dari APD ini dan resiko-resiko yang bisa ditekan dari penggunaan APD ini. Itu banyak sekali yang kita bisa diskusikan. Dan insya Allah di forum diskusi, di aplikasi yang kita gunakan selama ini di kelas itu, jadi di kursnya itu kita masuk di forum diskusi dan kita akan diskusi dengan menggunakan teks, ya. Jadi kita akan cek, ya, ini juga pembelajaran sinkronos, pembelajaran langsung. Mungkin saya akan batasi waktunya secara sinkronos. Selebihnya itu mungkin ya silakan menjadi tugas. Tetapi tetap saya batasi waktunya sampai mungkin pertemuan atau 24 jam atau sampai pertemuan berikutnya. Ya, saya kira itu untuk hari ini, dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga kita akan berjumpa dengan materi-materi yang lain, tentu dengan kompetensi yang lain, tetapi tetap pada pembelajaran K3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.